Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dengan NIM H0523305 dari kelas PGSDC. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Presentasi ini akan mengupas tuntas peran strategi gerakan pramuka sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda Indonesia. Mengapa kepramukaan penting? Jadi, gerakan pramuka adalah praja muda karena bukan sekedar kegiatan ekstrakurikuler, melainkan sistem pendidikan non-formal yang komprehensif. Peranannya sangat vital di tengah tantangan globalisasi dan degradasi moral. Adapun yang pertama, membentuk karakter holistik, menanamkan nilai-nilai luhur seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab melalui dasa dharma dan trisatya. Yang kedua, pengembangan keterampilan, memberikan bekal kecakapan hidup atau life skills yang praktis dengan P3K sebagai pemimpin. Yang ketiga, wadah pembina generasi, menjadi suara moral dan etika, membimbing kaum muda yang menjadi pribadi yang mandiri dan berguna bagi masyarakat. Adapun fungsi kepramukaan. Yang pertama, membahas mengenai wadah pembentukan karakter. Fungsi utama kepramukaan adalah sebagai sarana pendidikan yang fokus pada internalisasi nilai dan etika. Aktivitas pramuka dirancang untuk membentuk individu yang unggul secara moral dan spiritual. Yang pertama, penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab. Melalui sistem regu, setiap anggota belajar mematuhi aturan dan bertanggung jawab atas tugas diemban. Menumbuhkan kepemimpinan sejak dini. Yang kedua, integritas berdasarkan trisatya dan dasa dharma. Janji dan kode kehormatan pramuka menjadi pedoman hidup. Mendorong sikap jujur, setia, dan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri. Kegiatan di alam terbuka dan tantangan fisik mengajarkan peserta didik untuk memecahkan masalah sendiri dan berani mengambil keputusan. Selanjutnya, fungsi kepramukaan yang kedua, mengembangkan keterampilan hidup. Kepramukaan berfungsi sebagai laboratorium praktis untuk mengasah kecakapan hidup yang tidak didapatkan di ruang kelas formal. Fokusnya adalah kesiapan untuk bertahan dan beradaptasi. Yang pertama, keterampilan teknis, navigasi, pioneering, P3K, dan teknis memasak di alam terbuka. Keterampilan ini relevan untuk kesiapsiagaan bencana. Yang kedua, keterampilan sosial, belajar bekerja sama dalam tim, musyawarah untuk mufakat, dan menghargai perbedaan pandangan dalam lingkungan regu yang heterogen. Yang ketiga, manajemen waktu dan sumber daya, perencanaan kegiatan perkemahan dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, mengajarkan efisiensi dan konservasi. Jadi, belajar P3K adalah salah satu kecakapan hidup esensial yang diajarkan dalam pramuka. Selanjutnya, peranan kepramukaan. Yang pertama, membentuk warga negara bertanggung jawab. Di luar dimensi pribadi, kepramukaan berperan penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban terhadap negara dan lingkungan. Kepramukaan mengajarkan bahwa kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab sosial yang tinggi. Yang pertama, aksi kepedulian sosial, melibatkan diri dalam kegiatan bakti masyarakat seperti bersih-bersih lingkungan, penggalangan dana, dan bantuan kemanusiaan. Yang kedua, edukasi lingkungan, menanamkan kesadaran konservasi alam dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari dasa dharma kedua. Yang ketiga, partisipasi publik, mendorong partisipasi aktif dalam membangun bangsa, mulai dari tingkat RW atau RT atau RW hingga skala nasional. Selanjutnya, peranan kepramukaan yang kedua, mendorong patriotisme dan nasionalisme. Kepramukaan adalah benteng
hana nilai-nilai kebangsaan, memastikan generasi muda memahami, menghargai, dan mencintai tanah airnya. Yang pertama, upacara dan simbol negara. Pengalaman nilai-nilai kebangsaan melalui penghormatan simbol-simbol negara dan pelaksanaan upacara yang khidmat. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Aktivitas pramuka mempertemukan anggota dari berbagai latar belakang, menguatkan semangat persatuan dalam keberagamaan. Yang ketiga, pengenalan sejarah dan budaya. Kegiatan perkemahan seringkali dikaitkan dengan situs sejarah atau tradisi lokal untuk memperkaya pemahaman kebangsaan. Selanjutnya, implementasi kepramukaan di sekolah dan masyarakat. Untuk memaksimalkan fungsi dan peranan kepramukaan, diperlukan implementasi yang terstruktur dan terintegrasi, baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal. Yang pertama, sekolah atau gugus depan mewajibkan pramuka sebagai ekstrakurikuler atau kurikulum 2013 dan mengintegrasikan nilai-nilai kepramukaan ke dalam pelajar formal. Yang kedua, masyarakat atau kwartir mengadakan jambore, perkemahan bakti, dan kegiatan pengabdian masyarakat yang masif, melibatkan tokoh masyarakat sebagai pembina. Yang ketiga, pembina anggota menyusun SKU atau syarat kecakapan umum dan SKK syarat kecakapan khusus yang relevan dengan tantangan masa kini, menekankan pada teknologi dan lingkungan. Nah, kesimpulan dan seruan aksi. Mari bergerak bersama. Kepramukaan adalah investasi masa depan bangsa. Perannya sebagai wadah pembentukan karakter dan keterampilan sangat tidak tergantikan. Sukseskan gerakan pramuka membutuhkan dukungan dari semua pihak. Yang pertama, dukungan program revitalisasi gerakan pramuka. Yang kedua, dorong anak muda untuk aktif dalam kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, berkontribusi sebagai pembina atau relawan di gugus depan terdekat. Mungkin sekian dari penjelasan materi yang saya bawakan mengenai fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.